Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita lanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah marketing strategi. Ya, nanti akan membahas terkait dengan definisi, kemudian marketing mix, dan strategi apa yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi dalam persaingan bisnis. Untuk itu, mari kita ikuti. Marketing strategi, ya, secara definisi bahasa terdiri dari marketing dan strategi. Nah, kalau kita kupas, ya, strategi itu adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Artinya bahwa strategi itu adalah cara, ya seni, ya, baik itu secara individu ataupun kelompok, ya, untuk memanfaatkan kemampuan kelompok atau individu tersebut, ya, dan sumber daya yang dimiliki, ya, guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien. Secara garis besar adalah strategi digunakan, ya, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Nah, apa tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan itu salah satunya adalah bagaimana mencapai target yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya. Kemarin kita sudah bahas sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu terdiri dari 6 plus 1I, ya, 6M plus 1I. Mulai dari manusia, man, kemudian money, kemudian baru bisa beli mesin, setelah ada orang, kemudian ada uang, kemudian baru bisa beli mesin. Mesin supaya berjalan tepat guna, maka harus efektif, harus ada metodenya. Ya. Jadi yang keempat adalah metode, kemudian baru bisa beli bahan baku, material, material diolah menjadi satu produk, produk tersebut dijual ke pasar. Jadi 6M plus I itu adalah, M yang pertama adalah man, kemudian money, mesin, metode, kemudian material, dan yang terakhir adalah pasar atau market. I-nya apa? I-nya adalah informasi. Apalagi sekarang sudah era digital 4.0, maka informasi merupakan salah satu kekuatan atau sumber daya yang sangat dahsyat. Ya. Maka dia masuk dalam kelompok resources. Nah, kemudian ada ahli lain yang menyatakan, Candler ini, ya, bahwa strategi adalah sebuah alat. Jadi sebuah alat metode dari perusahaan ataupun organisasi, ya, yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Cukup jelas sekali, ya, definisinya, untuk keperluan jangka panjang, dan juga digunakan untuk pemprioritasan alokasi sumber daya. Prinsipnya sama, ya, bahwa strategi ini digunakan untuk mengolah sumber daya agar efektif dan efisien. Ya. Jadi sebuah cara atau sebuah alat, ya, yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi, ya, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian, ya, definisi lain, ya, yang menyatakan strategi tadi, bahwa dia adalah suatu cara atau suatu alat. Ya. Nah, kemudian marketing itu sendiri sebetulnya apa sih? Ya, kalau kita gabungkan kan strategi marketing, berarti strategi tadi adalah suatu cara bagaimana bisa memanfaatkan, memaksimalkan sumber daya, ya, untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau kita lihat marketing, ya, adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis, ya, yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa, ya, yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Ini menurut William J. Staten. Jadi dia merupakan seluruh kegiatan bisnis, ya. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian menentukan harga, setelah itu bagaimana cara mempromosikannya, kemudian selanjutnya adalah mendistribusikan barang dan jasa itu sehingga memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, ini salah satu definisi dari William J. Staten. Kemudian, ya, definisi lain, ya, yang menyatakan bahwa marketing juga merupakan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan arus barang-barang dan jasa dari produksi ke konsumsi. Jadi dari produsen ke konsumen, ya, artinya
arus barang dan jasa, kegiatan mengarahkan arus barang dan jasa dari produksi ke konsumsi atau dari produsen ke konsumen. Nah, kalau kita bicara tentang strategi pemasaran, maka biasanya kita tidak lepas dari empat kegiatan dasar dari kegiatan marketing mix atau bagian-bagian yang ada dalam marketing mix ya. Marketing mix itu sendiri adalah ya bauran pemasaran ya. Komposisinya terdiri dari produk ya, kemudian price, place ya, ini ada tipe place ya, yang keempat, yang ketiga ya, yang keempat adalah promotion. Jadi produk, price, place, dan promotion ya. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Jadi produk adalah ya, segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, ataupun dikonsumsi ya, agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Di dalamnya mencakup wujud fisik, kemudian jasa, orang, tempat, organisasi, ataupun suatu ide. Jadi produk itu bukan hanya bentuknya fisik, tetapi dalam bentuk jasa juga bisa ditawarkan ya. Jadi segala sesuatu yang bisa ditawarkan ya dan dimanfaatkan untuk dapat dikonsumsi itu merupakan produk menurut Philip Kotler. Jadi bukan hanya bentuknya fisik, kemudian bisa juga jasa, kemudian juga bisa orang ya, kemudian bisa tempat ya, seperti misalkan penyewaan tempat untuk suatu usaha ya, kemudian ide ataupun yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang bisa ditawarkan itu masuk dalam kategori adalah suatu produk. Nah, kemudian yang kedua adalah price, harga ya. Salah satu ahli yang menyatakan, Philip Kotler ya, merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka, atau dalam hal ini konsumen ya. Atau secara gampang ya, secara sederhananya bahwa harga merupakan ukuran nilai ya yang ditukarkan pelanggan membeli suatu penawaran. Jadi merupakan suatu ukuran nilai ya, atau merupakan uang ya, yang diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan barang yang diinginkan ya. Kemudian komponen yang harus ada di dalam harga ya, salah satunya adalah price strategi ya, atau strategi harga. Nah, biasanya perusahaan yang menawarkan harga ya supaya membuat strategi harga supaya konsumen tertarik untuk membeli. Misalkan salah satu strategi harga yang disebut dengan penetration pricing method ya. Artinya apa? Bahwa pada saat produk baru itu dikeluarkan, maka perusahaan atau konsumen menaruh harga serendah mungkin ya, supaya orang tertarik untuk membeli. Atau sebaliknya ada strategi ya yang kebalikan dari penetration, yaitu menaruh harga pada saat produk itu dikeluarkan setinggi mungkin, diikuti dengan kualitas yang kualitas produk yang bagus. Strategi ini bisa berhasil, bisa kalau konsumennya tidak sensitif terhadap harga ya. Nanti kita akan bahas ya secara rinci. Kemudian ada harga itu sendiri ya. Kemudian ada tunjangan ya, ada subsidi harga ya, artinya supaya orang tertarik untuk membeli dengan adanya subsidi, diharapkan harga tersebut bisa menjangkau yang diinginkan oleh konsumen ya. Kemudian di dalamnya ada diskon ya. Kemudian ada sistem pembayaran dan lain-lain ya. Nah, ini juga ada beberapa definisi lain, tetap masih menurut Philip Kotler ya, yang pada prinsipnya sebetulnya sama ya. Seperti misalkan dinyatakan di atas, Kotler dan Armstrong ini menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk. Yang jelas ya, produk barang atau jasa, atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memperoleh manfaat dari produk tersebut. Jadi konsumen membayar sejumlah nilai untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Kemudian definisi lain juga menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau layanan jasa, artinya bahwa harga merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen ya, demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk atau jasa. Nah, yang berikutnya ya, komponen yang keempat dari marketing mix adalah place ya, atau tempat ya. Nah, kalau kita bicara tempat, mungkin bukan hanya bicara tentang strategis dan lain-lainnya, tetapi bicara juga place, saluran distribusi dan seterusnya ya. Apa itu place dalam pemasaran ya?
Nah, ada ahli yang menyatakan ya bahwa place adalah ya berbagai kegiatan ya yang dilakukan perusahaan agar produk atau jasa dapat diperoleh dan tersedia bagi pasar sasaran. Jadi bukan hanya tempat ya, termasuk beberapa kegiatan, termasuk kegiatan pengantaran dalam bentuk transportasi dan seterusnya ya. Kemudian saya lanjutkan ya, beroperasi ya tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang meningkatkan segi ekonominya. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa tempat itu adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk dan jasa dapat diperoleh dan tersedia bagi pasar sasaran. Nah, kalau kita lihat komponennya ya, komponen daripada tempat itu yang pertama adalah saluran distribusinya ya, saluran distribusi ya. Kemudian ada cakupan ya, sejauh mana market ini atau pasar ini ya, batasannya ya. Kemudian ada lokasi ya, termasuk tadi lokasi ya seperti apa ya, disesuaikan dengan produk yang ingin dibuat ya. Lokasi strategis itu dilihat juga dari produk yang dibuat. Tidak bisa misalkan kayak produk pengalengan ikan, lokasi yang strategis misalkan secara perusahaan ada di misalkan pesisir karena misalkan dekat dengan sumber bahan baku dan seterusnya. Kemudian kalau kita bisnis misalkan peternakan ayam pasti lokasinya jauh dari pemukiman dan seterusnya ya. Kemudian ada beraneka ragam ya. Kemudian ada inventory ya, gudang dan seterusnya ya, termasuk transportasi. Jadi place itu bukan hanya bicara tentang letak strategis tetapi juga bicara tentang saluran ya. Saluran itu biasanya misalkan produk keluar dari perusahaan itu tidak langsung ke end user tapi melalui agent misalkan wholesaler dan seterusnya ya. Kemudian bicara juga tentang cakupan dan termasuk transportasi ya. Nah, kemudian yang keempat ya dari unsur bauran pemasaran adalah promotion ya. Nah, ini ada ahli yang menyatakan bahwa Pandi Ciptono yang menyatakan bahwa promosi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Jadi yang disebut promosi itu adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran ya, yang dilakukan untuk menyebarkan informasi. Sudah pasti ya, jadi menginformasikan produk tersebut. Kemudian bukan hanya menginformasikan, tapi juga bagaimana mempengaruhi, ya, membujuk supaya orang mau membeli, ya, atau meningkatkan pangsa pasar sasaran atas perusahaan. Jadi Pandi Ciptono ini jelas ya menjelaskan bahwa promosi itu adalah salah satu bentuk kegiatan dari komunikasi pemasaran yang isinya yang pertama dia menyebarkan informasi terkait dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian bukan hanya menginformasikan, tetapi juga bagaimana dia bisa mempengaruhi atau membujuk sehingga orang mau membeli. Nah, itu disebut dengan kegiatan promosi. Nah, definisi lain ya, biar ada pembanding ya, promosi itu adalah suatu upaya ya yang dilakukan dalam rangka membujuk atau mempengaruhi seseorang ya, untuk bersedia menerima produk, konsep ataupun gagasan. Tadi kan produk itu bukan hanya promosi itu bisa juga menjual tentang konsep ya, ide-ide atau yang lainnya ya. Nah, kemudian definisi lain dari Bayu Swasta juga ya, ini menyatakan bahwa promosi merupakan salah satu kegiatan ya yang dilakukan secara satu arah dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain ya, sehingga menghasilkan sebuah pertukaran di dalam pemasaran. Jadi bentuk komunikasi satu arah dari perusahaan ke konsumen ya, sehingga orang mau membeli ya, dipengaruhi ya, orang tertarik kemudian dia mau membeli ya. Nah, di dalamnya ya di dalam unsur daripada promosi itu ya kita kenal dengan istilah bauran promosi ya. Jadi ada bauran pemasaran, ada bauran promosi. Kalau bauran pemasaran marketing mix itu terdiri dari 4 tadi ya, 4P, product, price, place, dan promotion. Tetapi kalau kita bicara tentang bauran promosi ya terdiri dari pertama iklan ya, advertising itu bisa media cetak, kemudian media
elektronik dan seterusnya ya. Kemudian ada sales promosi ya, promosi penjualan ya, misalkan ada diskon, potongan harga, beli 2 gratis 1, itu masuk kategori sales promotion ya. Ada personal selling, penjualan langsung ya. Kemudian ada direct marketing, dan yang terakhir adalah public relation, yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya, kemudian menginformasikan produk-produk yang ada dalam perusahaan supaya orang tetap mengingat ya produk yang ada di dalam atau dijual oleh perusahaan tersebut ya. Jadi ini yang masuk ke dalam bauran promosi ya. Jadi ada bauran marketing, ada bauran promosi. Promosi itu isinya ada 5 ya: advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, dan public relation. Nah, yang selanjutnya ya, kalau kita lihat ya, setelah kita bicara tentang tadi bahwa strategi marketing itu bicara bagaimana kita nanti membahas tentang strategi terhadap produk, kemudian strategi terhadap harga, kemudian strategi tempat, dan yang terakhir tadi adalah strategi promosi. Nah, pertanyaannya kenapa strategi diperlukan ya? Nah, strategi diperlukan itu yang pertama adalah jika sumber daya yang dimiliki terbatas. Karena sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pengelolaannya perlu strategi, perlu cara supaya efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi. Jadi ada ketidakpastian bahwa perusahaan tersebut pasti akan mempunyai kelemahan ya. Maka untuk menutupi kelemahan tersebut ya, kemudian untuk mencapai apa rencana yang sudah diharapkan dengan adanya kekurangan tersebut, diperlukan cara atau strategi supaya perusahaan tersebut bisa menang bersaing. Kemudian yang ketiga, komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. Jadi adanya komitmen ya terhadap penggunaan sumber daya yang tidak bisa dirubah lagi, maka supaya penggunaan itu maksimal diperlukan strategi. Kemudian yang keempat, keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu. Ya. Karena keputusan-keputusan harus dikoordinasikan terus, maka diperlukan strategi atau cara. Ya. Jadi strategi diperlukan jika menghadapi hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah yang berikutnya, ya kalau kita lihat strategi itu ya pasti akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi strategi yang kita sudah buat terhadap misalkan produk, place, price, promotion, dan seterusnya, ini tidak lepas daripada adanya pengaruh dari lingkungan. Maka kita harus tahu ya, apa saja sih sebetulnya pengaruh lingkungan yang bisa mempengaruhi marketing mix tadi ya. Ada 3 ya kalau kita lihat. Ada lingkungan secara umum ya, kemudian ada lingkungan secara operasi ya, kemudian ada lingkungan internal ya. Jadi 3 lingkungan ini berpengaruh terhadap keputusan daripada penggunaan marketing mix tadi. Jadi marketing mix tadi ya secara strategi sudah dibuat, tapi juga harus melihat faktor-faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi strategi tadi ya. Nah, kalau kita lihat ya secara spesifik ya ada berapa lingkungan yang bisa mempengaruhi produk, price, place, dan promotion. Biasanya disebut sebagai lingkungan pemasaran. Kalau kita lihat definisinya, lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan ya yang terdiri dari pelaku ya dan kekuatan di luar pemasaran ya yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Jadi lingkungan ini mempengaruhi kegiatan perusahaan. Maka perlu diperhatikan. Pertama, kalau kita lihat ada lingkungan demografi, ya, kekuatan demografi mulai dari tata letak, kemudian kemampuan masyarakat di sana dan seterusnya ya. Kemudian ada lingkungan ekonomi, ya, daya beli masyarakatnya seperti apa, ya, tingkat pendapatan dan lain-lain. Ada lingkungan sumber daya natural ya, lingkungan juga ini bisa mempengaruhi keputusan daripada pemasaran. Lingkungan teknologi, ya, kemudian politik, termasuk budaya. Jadi hal ini tidak bisa lingkungan-lingkungan ini tidak bisa dianggap sepele ya, karena ini berpengaruh terhadap kekuatan strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi strategi perusahaan itu ya, untuk bisa berhasil
maka harus memperhatikan lingkungan-lingkungan ini ya, termasuk misalkan budaya. Berpengaruh nggak budaya terhadap perusahaan? Berpengaruh ya terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi budaya itu perusahaan itu harus melihat ya, apa sih sebetulnya yang terkait dengan budaya di sana ya. Misalkan kalau orang Indonesia yang sering saya sampaikan ya, kalau misalkan kita mau bisnis kuliner atau makanan, biasanya dia belum bisa disebut makan kalau nggak ketemu nasi misalkan. Maka perusahaan-perusahaan dari luar ya mau masuk ke Indonesia ya untuk bisa berkembang di Indonesia, misalkan seperti KFC, McD dan seterusnya, tidak bisa juga memaksakan budaya dari sana itu, tempat asalnya McD, KFC itu kan dia kalau makan ayam itu pasangannya hanya kentang. Tetapi di Indonesia kalau orang makan ayam dengan kentang belum disebut makan. Maka masuk budaya Indonesia itu kalau orang makan itu harus ketemu nasi. Maka dipasangkanlah misalkan ayam, kentang, dan nasi. Nah ini salah satu yang harus diperhatikan ya, termasuk misalkan kendaraan-kendaraan Eropa yang budaya nyetirnya di kiri, setirnya di kanan, maka masuk ke Indonesia itu atau sebaliknya ya, nyetirnya di kanan, setirnya di kiri ya. Kalau di Indonesia itu jalannya di kiri, maka setirnya harus di kanan, maka harus menyesuaikan. Nah, yang berikutnya ini tadi ya penjelasan dari yang tadi saya sampaikan ya, bahwa lingkungan yang berpengaruh ya ada 3. Yang pertama lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri ya, yaitu mulai dari karyawan, mungkin pemegang saham, para manajer dan seterusnya. Kemudian lingkungan kedua, lingkungan operasionalnya ada masyarakat, ada pesaing, kompetitor, kemudian ada supplier, ada customer, termasuk intermediari, perantara, agent dan seterusnya. Ini masuk ke dalam lingkungan operasional. Kan tadi kita lihat bahwa lingkungan yang mempengaruhi pemasaran itu ada 3 ya. Ada lingkungan perusahaan, internal, ada lingkungan operasional, dan ada lingkungan secara umum. Kalau kita lihat yang biru itu ya yang mempengaruhi pemasaran, lingkungan yang mempunyai kegiatan pemasaran di dalam itu mulai dari karyawan, kemudian para pemegang saham, para pengambil keputusan ya. Nah, lingkungan operasionalnya kita lihat ada masyarakat, ada pesaing, ada supplier, ada customer, dan para perantara. Dalam hal ini agent dan seterusnya. Kemudian lingkungan secara umum tadi sudah kita sampaikan, ada letak, demografi, ya cuaca termasuk ya. Kemudian ada ekonomi, kemudian ada natural, teknologi, politikal, dan culture. Baik, ini ya yang perlu yang saya sampaikan untuk pertemuan kita yang kedua ya. Nanti kita akan lanjut. Terima kasih. Demikian materi kita pada pagi hari ini terkait dengan marketing strategi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama perkuliahan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.